Halo, assalamualaikum, hai sobat orang mesin. Jumpa lagi ya di channel kita. Semoga sobat dalam kondisi baik dan sehat selalu sobat. Baik sobat, jadi di kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan sharing. Jadi di depan kita ini sudah ada satu unit kendaraan roda 4 dari pabrikan Toyota, lebih tepatnya Toyota Avanza sobat, yang biasa sehari-hari kita buat konten gitu loh. Jadi pada momen ini kan kita akan mendekati hari raya nih sobat. Jadi kita akan melakukan yang namanya pengecekan sebelum kita gunakan kendaraannya untuk mudik. Salah satunya adalah rem. Nah, pada kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan sharing kita pengecekan rem sekaligus pembersihan atau cleaning ya. Cuma nanti kita tidak menggunakan spray brake cleaning atau brake pad cleaning, kita hanya menggunakan amplas dan angin bertekanan saja, oke ya. Dan kita nanti edukasi tentang ketebalan maupun saat maksimal, baru ataupun minimal dengan standar dari Auto 2000 maupun dari standar teman-teman bengkel gitu ya. Jadi nanti kita ikuti tahapan-tahapan cara membongkarnya, dari membongkar ban, membongkar back drum dan cleaning, lalu kita pasang kembali dan kita tampilkan nanti sobat. Oke, ikuti videonya sobat. Kita pertama-tama akan kendorkan murbautnya dulu tahapannya. Lalu setelah kendor keempatnya kita dongkrak dan kita bongkar full mur roda, kita turunkan roda dan brake drum. Oke. Baik sobat, jadi roda sudah kita turunkan dan kita taruh di bawah kendaraan atau sasis supaya nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita antisipasi dengan roda yang mengganjal. Oke ya. Jadi setelah terbuka, jangan lupa untuk memastikan kondisi handrem, tuas handrem itu nggak boleh diaktifkan, harus nol. Makanya kita ganjal roda dengan balok atau dengan batu supaya tidak goyang. Oke ya. Jadi intinya ini harus bisa berputar seperti ini sobat. Oke, karena nanti kalau dia handrem ditarik, dia akan ngembang, si kampas brake nya tuh, brake show nya ngembang. Nah dia akan menekan drum, itu nanti nggak bisa kita buka. Oke ya. Baik, langkah selanjutnya jika kita sudah terlihat area brake drum, di sini ada baut menggunakan M8 sobat. Nah ini nanti kita gunakan untuk tracker si brake drum ke sana, jadi nggak perlu kita getok-getok. Ada beberapa teman-teman yang melakukan pembongkarannya diketok. Oke ya, itu biasanya karena si baut di brake drum itu udah slack, makanya dia diketok. Tapi kalau belum, usahakan jangan, karena bisa merusak atau penyok atau peyang ya. Oke, di sini kita menggunakan baut M8 2 piece. Di sini saya masukkan dahulu. Oke, lalu di sini juga M8 1 piece. Ini nanti fungsinya untuk men-tracker sobat. Oke, kita langsung tracker saja dengan sistem kontra si brake drumnya. Ini harus seimbang. Jadi masuknya seimbang, kiri kanan supaya tidak miring. Nah, jika sudah bergerak, pindah ke sini. Oke, bergerak. Selalu bergantian saja sobat. Bergerak 2 mili, bergantian, bergerak 2 mili, bergantian. Oke, sudah mulai kelihatan bergerak. Oke, bergantian supaya tidak miring. Oke, bergantian. Ya, sudah selesai, kita tarik saja. Ini dia kondisi brake pad. Kita lihat sobat, kondisinya seperti ini ya, lumayan kotor. Nah nanti akan kita cleaning.
Namun di sini kita tidak menggunakan brake spray atau brake pad spray. Jadi di sini kita hanya menggunakan amplas saja dan angin bertekanan atau kompresor. Baik sobat, jadi ini kondisi si brake drumnya seperti ini ya, masih kotor. Nah ini nanti pembersihannya kita amplas dahulu. Oke, kita amplas supaya membuat goresan-goresan, jadi saat pengereman nanti bisa lebih maksimal. Tuh, debunya banyak sekali sobat. Jadi manfaat dari amplas ini bisa memberikan seperti kayak cengkraman-cengkraman tambahan gitu ya. Apalagi dilakukan secara berkala. Nah di sini sobat bisa menggunakan amplas dengan grade 60 atau grade 80 ya. Karena kalau pakai yang terlalu halus nanti malah bukannya kasar tapi dia licin sobat. Oke, jika sudah langsung aja kita tembak dengan angin sobat. Oke, sudah terlihat bersih sobat, tuh kembali bersih. Baik sobat, jadi brake drum sudah, kita lanjut ke brake padnya sobat. Ini juga kita amplas, membersihkan. Jadi ini nggak perlu dibongkar sobat, jadi ini gini saja udah cukup. Nah, ini kita bersihkan, kita amplas supaya nanti permukaannya nggak licin. Brake drum udah diamplas, ini diamplas, rem tambah mantap sobat. Oke ya. Nah bisa sobat lihat ya, udah kelihatan, nggak perlu terlalu dalam ngamplasnya, yang penting permukaannya udah kembali ke warna brake padnya kembali atau brake show nya kembali. Oke, gantian sisi sebelah kiri sobat. Yang tadinya warna hitam kita buat sampai warna brake padnya kembali. Jadi kita hilangkan kerak-keraknya sobat. Baik sobat, jadi cleaning sudah selesai ya. Si brake padnya sudah bersih, sudah kembali ke warna semula. Brake show-nya sudah kembali ke warna coklatnya, udah bersih semua. Per juga udah bersih. Nah, si piston juga udah bersih. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini dia yang penting sobat. Jadi ketebalan. Nah, kita di sini berbicara masalah si brake padnya sobat. Oke, sebentar. Oke, baik sobat. Jadi di sini jika kita berbicara mengenai si brake pad itu si kampasnya, brake show itu keseluruhannya ya sobat ya. Itu brake show, brake pad. Kalau drumnya itu namanya brake drum. Oke, jadi di sini kalau kita mengikuti standar dari Auto 2000 itu ada batas minimalnya sobat untuk kita segera melakukan penggantian kampas rem. Jadi kondisi baru ketebalan si brake pad itu adalah 6 mm sobat. Jika sudah ke batas minimal atau maksimal yang harus dianjurkan untuk kita ganti itu minimal kampasnya itu di ketebalan 2 mili sobat. Itu udah harus diganti kalau di Auto 2000. Cuman kalau di bengkel umum biasanya mereka memakai patokan 1 mili hingga 1 mili setengah gitu sobat. Dan itu juga tergantung ownernya. Biasanya mereka hanya menyarankan baiknya diganti untuk keselamatan pak. Namun jika ownernya enggak sampai habis saja ya itu monggo, itu terserah ownernya masing-masing. Cuman jika dari standar itu adalah baru 6 mili dan saat habis dan waktu yang harus diganti adalah batasnya di ketebalan 2 mili untuk kita memikirkan dengan keselamatan saat berkendara ya. Jadi 2 mili, antara 1,5 sampai 2 mili lah. Nah di sini di kasusnya saya ini masih di atas dari 2 mili, jadi enggak saya ganti sobat. Jadi kemungkinan nanti setelah kita pakai mudik lebaran baru kita ganti gitu ya. Oke, jadi keseluruhan unit sudah bersih, brake drum udah bersih, brake show udah bersih, brake plate-nya juga udah bersih semuanya.
Lanjut kita pasang kembali brake drum, kita pasang ban, dan selesai sobat. Jadi oke, mudah sekali sobat. Kita naikkan roda. Oke baik sobat, jadi dongkrak sudah kita turunkan, roda sudah kita kencangkan. Jadi caranya sangat mudah sobat. Yang penting sobat harus tahu dasaran-dasarannya atau batasan-batasannya, standar-standarnya sebelum melakukan pembongkaran sendiri di rumah sobat. Jadi seperti misalnya sebelum melakukan pembongkaran brake drum, kondisi si handrem itu harus di off kan, tidak boleh ditarik karena supaya si kampasnya tidak mengembang dan menekan si brake drum. Khawatirnya mengembang sobat tracker, si brake drumnya keluar, nanti malah kampasnya yang rusak sobat. Yang kedua, batasan dari standarnya maksimal kalau baru itu 6 mili kampas baru, dan minimalnya itu harus diganti adalah ring antara 1,5 ataupun 1 mili sampai 2 mili sobat. Jadi semuanya mempunyai patokan atau batasan-batasan standar yang harus diikuti sobat. Jadi nggak hanya asal-asalan kita ngamplas selesai lalu pasang lagi, tidak gitu ya sobat ya. Oke, videonya cukup sampai di sini sobat. Jadi jika ada yang tidak ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar. Caranya sangat mudah dan dapat dilakukan di rumah sendiri sobat. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.